Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samudin Haris, mahasiswa perpajakan vokasi UI 2021. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial penghitungan PPh 2126 menggunakan aplikasi YSPT. Jadi teman-teman, sebelum kita mendownload aplikasi YSPT, terlebih dahulu kita mengatur region di komputer yang kita gunakan. Caranya kita buka setting, lalu kemudian time and language, kita pilih, lalu kita ubah regional format jadi Indonesia. Setelah itu, kita bisa membuka web pajak.go.id. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita ke unduh, lalu aplikasi perpajakan. Di sini terdapat berbagai aplikasi perpajakan, tapi yang kita gunakan adalah ISPT versi 2.4. Kenapa versi 2.4? Karena ini merupakan update terbaru dari aplikasi ISPT masa PPh 2126. Yang sebelumnya itu versi 2.3. Kita scroll ke bawah. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal dan mendownload untuk aplikasinya, maka kita bisa download di sini di berkas. Setelah itu, bisa kita lihat tampilannya di folder, lalu kemudian ke data C. Nah, ini dia hasil dari downloadan kita tadi. Lalu kita buka, kita ke DJP, lalu ke ISPT 2014. Nah, di sini terdapat berbagai macam. Lalu kita scroll, kita cari aplikasi. Nah, untuk aplikasi ini, sebelum kita gunakan, kita run as administrator terlebih dahulu. Untuk lebih mempermudah, kita bisa membuat shortcut agar lebih mudah dan tampilan aplikasi SPT-nya berada di layar utama. Seperti ini. Setelah teman-teman menginstal aplikasi SPT, selanjutnya kita memastikan lagi bahwa setelah diinstal aplikasi SPT sudah diklik Run as Administrator. Kita buka aplikasinya. Nah, teman-teman, di sini kita koneksi ke database. Jadi di sini kita bisa pilih database terlebih dahulu. Database itu apa? Itu untuk membaca datanya. Jadi cara membuat database itu pertama-tama kita buka lagi data C, lalu kita ke program files, kita ke DJP, YSPT, lalu ke DB kosong. Nah, DB inilah yang akan kita kopas nantinya ke folder yang telah kita siapkan. Setelah kita kopas, lalu kita buka lagi nih di SPT-nya. Kita cari folder kita yang sudah memiliki DB. Kita cari, lalu kita klik OK, pilih DB. Administratornya, passwordnya adalah 123, kita login. Setelah itu, teman-teman bisa pilih SPT. Tadi saya sudah membuat untuk SPT masa Desember 2021, tinggal dibuka saja. SPT berhasil dibuka. Di sini teman-teman, saya sudah memiliki rekapitulasi gaji pegawai CV ARZ 2021. Untuk itu, di SPT-nya kita isi terlebih dahulu untuk profil wajib pajak. Ini sifatnya wajib ya teman-teman. Ini setelah saya isi, teman-teman bisa isi. Untuk yang dibintangi merah seperti ini sifatnya wajib untuk diisi. Kalau ada kuasa, maka NPWP dan nama kuasa. Lalu kita simpan.
Setelah pengisian profil, selanjutnya kita akan membuat SPT-nya. Kita bisa mengklik di sini, pilih SPT, seperti tadi, karena kita sudah buat, maka langsung aja buka SPT. Kalaupun teman-teman mau membuka atau membuat yang baru, maka tinggal buat tahunnya berapa dan bulannya berapa. Tinggal klik buat SPT. Di sini teman-teman terdapat dua cara untuk memasukkan data pegawai yang akan dipotong pajaknya. Yang pertama, kita klik di sini referensi, lalu kita cari bukti potong. Setelah itu di pegawai A1. Dan cara kedua adalah dengan cara CSV format. Dengan cara impor bukti potong, kita bisa ke A1. Di sini masih kosong ya teman-teman, karena kita belum membuat format CSV-nya. Maka dari itu saya akan memberikan caranya. Berikut adalah cara-cara agar kita bisa membuat CSV formatnya. Yang pertama, kita ke folder C tadi, yang kemudian pilih program files 86, lalu kita klik DJP, kita ke dokumentasi, lalu CSV format, lalu kita kopas 1721 BPA1. Di sini ada BPA1. Ini kita copy ke folder yang kita siapkan tadi, ke CV ARZ, kita copy, lalu jangan lupa kita langsung save as kembali ke dalam Excel workbook. Di sini terdapat dua, jadi satu bentuknya CSV, satu bentuknya Excel. Nah, di Excel inilah kita akan bekerja. Ini merupakan data rekapitulasi yang sudah terdapat gaji per bulan, tunjangan, dan lainnya. Dalam data ini juga terdapat pegawai yang dipindahkan. Kita lihat di sini ada data pegawai yang dipindahkan pada bulan Agustus. Dia dipindahkan ke cabang, yaitu atas nama Gani. Artinya masa kerjanya hanya 8 bulan. Selanjutnya, saya akan membuat data gabungan. Dari bulan 1, dari Januari sampai bulan Desember, itu kita buat data gabungannya. Saya sudah membuat data gabungan di sini. Jadi kita kumpulkan dalam satu sheet dalam 12 bulan untuk rekapitulasi gaji pegawai. Dari data gabungan ini selanjutnya kita akan membuat pivot table untuk memudahkan kita dalam membaca data pegawai. Caranya adalah letakkan kursor di bagian sini, lalu pilih menu insert. Lalu kita insert, teman-teman. Kita pilih pivot table. Kita pastikan bahwa garis yang putus-putus di pinggiran ini itu tidak ada yang kosong, kemudian semuanya terblok di new worksheet maksudnya, lalu kita oke kan. Seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi yang pertama kita bisa membuat untuk penghasilan. Di sini saya sudah memiliki data penghasilannya. Jadi kita tinggal memasukkan nama seperti ini, lalu bulan, langsung saja ke gaji, semuanya kita masukkan, THR, lalu PPh 21.
Jadi formatnya di sini tidak boleh count ya teman-teman. Di sini kita ubah menjadi sum. Itu lagi masih count, kita ubah jadi sum. Oke. Ini merupakan data penghasilan para pegawai. Itu tadi adalah pivot yang pertama kita buat untuk penghasilan. Jadi setelah tadi kita masukkan, lalu ini kita matikan rumusnya dengan cara Ctrl C, blok semua dulu, kemudian Ctrl C, lalu paste value. Setelah itu, kita buat lagi untuk masa bekerja. Jadi teman-teman bisa dari gabungan tadi, seperti tadi, kita langsung ke insert, ke pivot table, langsung seperti ini tampilannya. Kita masukkan nama, lalu bulannya bekerja. Seperti ini contohnya, pivot table. Ini untuk masa bekerja ya teman-teman. Kita masukkan nama, kemudian bisa lagi juga nama di sini. Itu tampilannya teman-teman. Jadi di sini kita buat awal dan akhir. Jadi teman-teman, ini bisa kita buat 1 sampai 12. Kita langsung tarik ke bawah. Ini kan hanya cuma 8, maka kita ubah menjadi 8. Setelah itu, kita matikan rumusnya di sini, kita matikan rumus, maka bisa terlihat seperti ini. Nah, untuk yang duluan keluar, maka dia harus paling atas nama Gani. Selanjutnya, nama-nama di pivot ini nanti akan kita masukkan ke BPA1. Nama yang pertama adalah Gani tadi, karena pertama kali keluar dalam 1 tahun masa bekerja. Baiklah, selanjutnya kita berpindah ke BPA1, bukti potong A1. Jadi di sini teman-teman, kita mengisi data yang banyak ini. Kita ambil datanya dari rekapitulasi atau dari data rekapitulasi gaji yang sebelumnya. Ini teman-teman, kita ambil dari sini. Yang pertama, kita masukkan nama. Nama kita dari data pegawai. Selanjutnya, itu alamat, kita tinggal menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ambil sumber datanya dari data pegawai, teman-teman. Sini kita pakai VLOOKUP. Sini juga pakai VLOOKUP. Untuk PP luar negeri, simbolnya N karena tidak ada. Kode negara dikosongkan. Kode pajaknya 2110001. Kita isi di sini teman-teman untuk nomor bukti potong. Di sini terlihat perbedaan angkanya teman-teman. Ini 8 dan yang lainnya 12 karena si Gani itu keluar di bulan 8. Artinya dia cuma sampai bulan 8 nomor bukti potongnya teman-teman. Selanjutnya kita mengisi jumlah 1. Jumlah 1 dari mana? Jumlah 1 ini merupakan gaji. Kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP yang sumber datanya kita ambil dari rekapitulasi gaji. Kita lihat di sini, teman-teman, rekapitulasi gaji. Kita tadi telah membuat penghasilan ya. Maka di sini kita tinggal blok dari sini.
sampai kolom 5 ini, maka kita ambil kolom kedua saja. Nanti kalau mau tunjangan, ambil kolom ketiga. Kalau mau asuransi, tinggal ganti kolom keempat dan juga THR bonus kolom kelima. Kita lihat teman-teman. Sini kita ambil kolom kedua tadi untuk gaji. Lalu kedua, jumlah kedua ini tunjangan PPh. Karena tidak ada maka kita kosongkan. Selanjutnya jumlah 3 itu tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya kita ambil dari sini tadi 3. 3 kita lihat lagi 3 tunjangan lainnya. Kita ambil dari sini pakai VLOOKUP. Begitu juga selanjutnya. Kalau 4 honorarium tidak ada. Kelima itu premi asuransi. Premi asuransi kita lihat tadi di kolom keempat. Kolom keempat premi asuransi. Selanjutnya yang keenam Natura kita tidak ada. Yang ketujuh bonus dan TM THR itu kita ambil di kolom 5. Ada tadi THR teman-teman. THR bonus. Oke. Selanjutnya di 8 itu adalah jumlah seluruh dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Itu ditambahkan semua teman-teman menggunakan rumus sum. Tarik ke bawah, lanjut ke jumlah 9. Di jumlah 9 ini kita menghitung biaya jabatan. Nah, untuk biaya jabatan sendiri kita menggunakan rumus if jika penghasilan bruto dikali 5% lebih dari 500.000 dikali masa perolehan, maka 500.000 dikali masa perolehan. Jika tidak, maka bruto dikali 5%. Begini rumusnya ya teman-teman. Selanjutnya jumlah 10 itu iuran pensiun JHT. Ini kita dapatkan dari 2% dikali gaji pokok. Selanjutnya 11 itu penjumlahan pengurang. Penjumlahan pengurang artinya 9 ditambah 10. Ini merupakan pengurang. Biaya jabatan dan biaya iuran pensiun ini merupakan pengurang. Kita tambahkan. Kemudian di jumlah 12 teman-teman, ini penghasilan neto. Jumlah 8 bruto dikurang total jumlah pengurang 11. Dapatlah sekian. Jumlah 13 ini kosong. Soalnya tidak ada neto sebelumnya. Jumlah 14 kita lihat di sini karena Gani dipindahkan ke cabang, maka status pindahnya pegawai dipindahkan. Di sini ya teman-teman. Dan harus disetahunkan. Maka rumusnya jika status sama dengan pegawai dipindahkan, maka jumlah penghasilan netonya dikali 12 dibagi masa perolehan atau tidak, jumlah penghasilan neto. Oke, seperti itu. Kemudian ada jumlah 15, ini PTKP teman-teman. Terlebih dahulu kita buat tabel tambahan di sini di pinggir dengan cara L2 ditambah M2 di sini ya. Supaya dia bisa berbarengan. Ini kita dapatkan juga menggunakan VLOOKUP teman-teman. Saya mengambil data tabel arraynya dari rekapitulasi gaji yang telah saya buat. Di sini ada sheet khusus untuk PTKP. Nanti tinggal di VLOOKUP, ambil di kolom kedua. Ini kita ambil kolom kedua tadi. Baiklah, selanjutnya itu jumlah 16, jumlah PKP setahun.
Jumlah PKP setahun itu 14 kurang 15. Tapi kemungkinan hasilnya adalah 0, minus teman-teman. Kita akan coba 14 kurang 15 saja, misal tanpa rumus. Ini kemungkinan ada yang minus teman-teman. Maka untuk menghindari ada yang minus tersebut, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Jika 14 dikurang 15 kurang dari 0 maka 0. Maka tidak, di sini tidak akan terjadi minus teman-teman. Karena kita sudah membatasi kurang dari 0 maka dia akan 0. Walaupun dia minus nantinya, dia akan tetap 0. Kita bulatkan, kita round down. Round down 3 angka di sini teman-teman. Kemudian di sini ada PPh 21 atas penghasilan kena pajak setahun. Kita di sini menggunakan rumus if. Ini sedikit panjang ya teman-teman. Jadi kita buat dulu if AG apa AG? AG merupakan ini PKP setahun. Jadi jumlah 17 adalah penghitungan PPh 21 atas PKP setahun. Jadi datanya kita ambil dari AG. Jika AG kurang dari sama dengan 0 maka dia 0. Kemudian kita if n, ini adalah tarif progresif 0 sampai 50, 50 250, kemudian 200, lebih dari 250 sampai 500 dan seterusnya. Setelah kita masukkan teman-teman, maka dapatlah jumlah PPh 21 atas PKP setahun dengan menggunakan rumus if. 18 itu jumlah PPh 21 yang dipotong masa sebelumnya. Karena tidak ada, maka kita kosongkan. Jumlah 19 adalah jumlah 17 dikurang 18. Jumlah 20 adalah sama dengan jumlah 19. Jadi teman-teman, di jumlah 17, 19, dan 20 itu angkanya sama. Setelah terisi seperti ini, di NPWP pemotong kita isi, nama pemotong, kemudian tanggal pemotongnya kita isi. Ini bisa kita matikan rumusnya teman-teman. Dengan cara kita blok semua, kita Ctrl C, lalu kita paste value sini teman-teman. Nih, sudah terlihat tidak ada lagi rumus yang berlaku. Tapi di sini teman-teman, kita harus kita harus menghilangkan titik koma atau titik strip yang ada pada NPWP. Kita hilangkan terlebih dahulu. Lalu kita format cell. Kita custom sebanyak 15, nolnya 15 kali. 1, 2, 3. Baik. Untuk nick 16 kali. Selanjutnya teman-teman, kita di sini jenis kelamin laki-laki. Kita ubah menjadi M, huruf M saja teman-teman. Setelah itu delete tabel kosong. Ini kita harus delete teman-teman.
Di pinggir-pinggiran ini kita harus bersihkan. Kemudian di bawah juga kita bersihkan. Oke, setelah itu kita save as dengan format kita ganti formatnya CSV. Lalu kita save. Yes. Bisa kita close teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa buka lagi SPT-nya teman-teman. Kemudian kita klik CSV di sini. Kita ekspor, dipotong A1. Kita buka file. Kita tadi yang ini kita coba buka. Di sini terlihat datanya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dapat 5 pegawai. Lalu kita coba impor. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita close. Setelah berhasil tadi, teman-teman bisa melihat daftar bukti potongnya ke A1. Ini merupakan pegawai-pegawai yang kita masukkan tadi, teman-teman. Kita lihat juga di sini bisa kita lihat penghasilan brutonya sekian, lalu PPh yang dipotong sekian. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita akan menghitung PPh 21 Desember dan kita buat 17/21 bulanannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita ke folder lagi. Data C. Di sini ya teman-teman, kita ke data C. Lalu kemudian kita ke program files, DJP. Sini ke dokumentasi, CSV format. Kita ambil yang bulanan teman-teman. Setelah kita copy dulu, kemudian kita pindahkan ke file kita, folder kita. Ini saya sudah ada WP bulanan di sini. Nah, jangan lupa ya teman-teman, setelah kita copy pastekan ke sini, kita buka lagi. Jangan lupa kita save as ke Excel dengan format Excel di sini ya. Kita ubah jadi Excel. Seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita buka, kita isi data-datanya. Untuk mengisi bagian jumlah bruto dan PPh dan juga nama, kita terlebih dahulu harus kembali ke rekapitulasi gaji. Di sini kita akan membuat pivot, yaitu untuk pivot di bulan Desember. Kita bisa membuat pivot data dari di sini, teman-teman. Kita letakkan kursor di sini, kemudian pivot table. Pastikan semuanya terblok sampai bawah. Kemudian di new worksheet. Lalu kita tinggal masukkan data-datanya ya teman-teman. Untuk nama dan bulan itu di row tables. Kita lihat di sini ya. Kemudian kita masukkan gaji di sini, tunjangan di sini, kemudian premi asuransi, THR. Di value. Di sini masih ada count, kita ganti menjadi sum ya teman-teman.
Seperti itu. Setelah dari sini, kita matikan rumus dengan cara Ctrl C, kita value, paste value. Nah, di sini kan terdapat banyak data nih teman-teman. Kita ambil di bulan 12 saja. Tadi saya ulangin ya teman-teman. Untuk mencari data Desember, kita masukkan bulan dan nama dalam row tables. Dan yang lainnya, seperti gaji, tunjangan premi THR, kita masukkan ke value. Kita matikan rumusnya lagi, menekan paste value. Nah, di sini teman-teman, kita ambil yang bulan 12 saja. Seperti ini. Di sini kita delete. Di sini juga kita delete. Ini adalah data Desember, teman-teman. Akan ubah namanya dulu. Masa Desember. Selanjutnya kita tambahkan di sini kolom penghasilan bruto yang kita dapatkan dari sum gaji pokok tambah tunjangan premi asuransi. Selanjutnya kita tambahkan kolom PPh 21 setahun. Di sini ya teman-teman. Yang kita ambil dari BPA1 menggunakan VLOOKUP. Kita pakai VLOOKUP, teman-teman. VLOOKUP, ambil nama sebagai patokan. Lalu kemudian kita ke tabel array-nya BPA1. Kita ke BPA1. Kita blok dari nama sampai jumlah 17. Kita ambil yang kolom kedua 6, yaitu jumlah 17, PPH yang terutama. Oke, baiklah. Setelah dari sini, teman-teman, kita ambil dari VLOOKUP, dari BPA1. Kemudian selanjutnya ada tambahkan lagi kolom Januari sampai November. Di sini kita harus membuat lagi untuk Januari sampai November, kita buat lagi pivotnya khusus untuk masa Januari sampai November. Kita buat lagi di sini dengan komposisi nama pegawai dan P21. Hanya dua ini ya teman-teman. Ini untuk masa Januari sampai November. Pajak Januari sampai November. Setelah itu kita matikan rumusnya. Lalu kita ini terlebih dahulu Januari sampai November. Pajaknya Januari sampai November. Di sini
Kita pakai VLOOKUP lagi teman-teman. VLOOKUP dengan patokannya nama. Kita ambil kolom kedua. Setelah ini baru akan mendapatkan masa Desembernya dengan rumus PPh 21 setahun dikurang Januari sampai November. Dapatlah Desember teman-teman. Selanjutnya, ini kan kita sudah mendapatkan jumlah bruto dan juga masa Desember. Selanjutnya kita masukkan data-data ini ke dalam BP bulanan. Ini bruto, kita copy, kita masuk ke BP bulanan. Jumlah brutonya kita menggunakan paste value. Dan juga jumlah pajak. Kita copy, kita masuk ke bulanan, jumlah PPh. Ini kita paste value teman-teman. Kode pajak, kemudian nama. Nama kita ambil dari sini. Kenapa cuma 4 teman-teman? Sebelumnya kan 5 karena si Gani itu tadi keluar di bulan 8. Dan kita ganti 12, ganti 21. Lalu NPWP kita ambil dari pegawai. Lookup saja. Ambil di rekapitulasi dan di data pegawai. Tabel. Kita pilih tabel kedua. Oke. Setelah ini teman-teman, ini kan masih ada rumus yang hidup nih teman-teman, masih ada rumus yang berlaku. Maka kita matikan rumus terlebih dahulu. Seperti ini, Ctrl C lagi. Kemudian kita paste value. Udah, kita pastikan rumusnya tidak ada. Lalu kemudian, ini NPWP masih ada strip dan titik nih teman-teman. Kita harus hilangkan terlebih dahulu. Menghilangkan strip. Dari baik. Selanjutnya, kita format kolom. Seperti tadi teman-teman. 15 angka. 1, 2, 3. Setelah ini selesai, tidak ada lagi strip dan titik. Tahun pajak 2021, masa pajak 12. Maka kita save as teman-teman. Save as dari Excel menjadi CSV kembali. Ini untuk BP-nya, untuk bulanannya kita sudah kembalikan ke CSV. Kita close. Langkah selanjutnya kita kembali masuk nih teman-teman ke aplikasi.
ISPT-nya. Karena kita tadi sudah membuat CSV, maka di sini kita klik CSV, klik impor, dan bukti potong teman-teman. Bukti potong pajak bulanan, pemotongan bulanan ya teman-teman. Kita buka file. Kita ulangi, bukti potong, pemotongan pajak bulanan. Lalu kemudian kita buka file. Lalu untuk bulanan di sini teman-teman, CSV. Terdapat 4 orang, 1, 2, 3, 4. Kita import. Berhasil ya teman-teman. Setelah berhasil, kita ke isi SPT induk. Ini kita close. Isi SPT. Isi SPT induk. Nah, di sini teman-teman, kita cek kembali. Lalu penandatangan, di sini kita cek ya. Lampiran. Kemudian lalu penandatangan adalah Direktur Utama Aril Fakih. Aril Fakih itu sebagai penanda tangan, tempatnya itu di Jakarta. Lalu untuk tanggalnya itu kita buat di sini tanggal 30, bulannya 12 dan 2021 ya teman-teman. Klik simpan. Seperti ini berhasil. Setelah selesai, kita dapat mencetak bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT induk. Kita dapat mencetaknya di sini teman-teman. Daftar bukti potong. Ini bisa kita cetak ya teman-teman. Satu tahun pajak. Sini ada 5 orang dalam 1 tahun pajak. Dan untuk bulanannya, itu masa pajak, ada 4 orang. Ini hanya untuk di bulan Desember teman-teman. Oke. Bisa kita cetak di sini. Bukti potong. Kita pilih di sini ya teman-teman, BPA1. Ini akan muncul laporannya. Kita kalau mau cetak, pilih semua, cetak langsung, bisa kita cetak teman-teman. Seperti itu. Demikianlah teman-teman tutorial PPH masa Desember. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.